Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat ini dielu-elukan publik bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di wilayah lain. Langkah untuk terjun langsung menangani persoalan dipuji banyak orang. Fenomena KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada 13 tahun lalu melalui fenomena belusukan Joko Widodo alias Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2014. Ada kesamaan gaya antara keduanya. Selain terjun langsung ke lapangan, atensi media yang luas juga ada faktor show of person. Ada fenomena person over system, person over regulation. Ternyata sesuatu yang tampaknya memukau itu tanpa disadari menjadi masalah di kemudian hari ketika si pemimpin cenderung mengabaikan regulasi atau menciptakan regulasi atas selera personal. Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan balutan kritik tajam karena membuat hukum dengan prosedur otoritarian, mengubah hukum demi kepentingan politik, serta melonggarkan korupsi untuk kepentingan sandera politik. Bagaimana agar hal serupa tidak terulang dalam diri Deddy Mulyadi dan bagaimana mengedukasi rakyat untuk menilai pemimpin berdasarkan kebijakan yang dibuat ketimbang show of personalnya? Simak ulasannya sesaat lagi. Fenomena Deddy Mulyadi ini memang menarik dan kita tahu bahwa Deddy Mulyadi adalah satu aktor politik ya, karena dia seorang politisi. Tentu saja dulu dia politisi Partai Golkar, dia pernah menjadi anggota DPR ya, dan kemudian sekarang menjadi gubernur. Dan kita tahu Deddy Mulyadi adalah seorang content creator juga. Jadi pada bagian itu sesungguhnya ada sesuatu yang menarik yang bisa kita cermati dari tren publik yang cenderung memberikan semacam histerisitas gitu ya. Publik itu selalu histerik dengan apa yang ditampilkan oleh Deddy Mulyadi. Ini mirip dengan apa yang ditampilkan oleh Jokowi 13 tahun yang lalu ya, terutama ketika dia pertama kali menjadi Gubernur DKI, dan sebelumnya bahkan ketika dia berkampanye untuk menjadi Gubernur DKI juga menunjukkan gejala politik yang sama ketika dia kemudian menjadikan popularitas, menjadikan populisme politik gitu sebagai basis untuk kemudian menghimpun ya dukungan publik ya pada dia secara perseorangan, dan itu terbukti ampuh dan kemudian dia menjadi presiden. Kita tahu dia adalah presiden yang ke-7. Ya, karena kita melihat bahwa Deddy Mulyadi itu merupakan seorang content creator gitu, itu kelihatan sekali dari Jokowi yang menurut saya itu potensial untuk bisa mengalami pencanggihan, mengalami sofistikasi gitu ya. Jadi Deddy itu sejak awal dibantu oleh, misalnya kita bicara soal algoritma. Algoritma itu kan bisa sangat gampang dimanfaatkan oleh Deddy Mulyadi sebagai seorang content creator gitu untuk kemudian menampilkan konten video-video yang itu memiliki atensi publik yang lebih tinggi, misalnya pada sisi view, pada sisi engagement, dan pada sisi like. Itu kan bisa sepenuhnya mengandalkan algoritma yang itu 100% membantu dia. Ini agak berbeda dengan Jokowi di masa lalu gitu, yang dia lebih banyak menjadikan forum-forum tradisional untuk menampilkan dirinya, bukan dengan berbantuan secara sistemik pada kecanggihan teknologi. Ya, kita tahu pada masa itu tentu saja algoritma itu tidak secanggih sekarang gitu ya. Dan menurut saya itu pada akhirnya akan melipat gandakan dampak dari kedua orang ini, Jokowi di masa lalu, dan akan mengalami pelipat gandaan
oleh Deddy Mulyadi di masa sekarang gitu, dan itu sama saya kira dari sisi kemampuan untuk attract, untuk menarik audiens, di mana sepenuhnya itu berpijak pada personalitas gitu, pada diri dia gitu. Jokowi pada dirinya, Deddy Mulyadi juga pada dirinya. Cuman Jokowi pada masa itu lebih banyak memanfaatkan forum-forum tradisional, serawung, perjumpaan-perjumpaan langsung dengan rakyat, dan kemudian ini diviralkan sedemikian rupa oleh relawan dan media pada masa itu. Dan itu agak berbeda dengan Dedi, yang dia menggunakan sepenuhnya algoritma untuk kemudian menampilkan apa yang menjadi aktivitas politik dia di ruang publik, agar mendapatkan perhatian yang lebih besar, agar mendapatkan view yang lebih besar, agar mendapatkan sentimen positif yang lebih besar untuk kepentingan uh, uh, untuk kepentingan politik dia. Fenomena Deddy Mulyadi dan Jokowi di masa lalu itu sama-sama memiliki dua sisi ya, dua sisi yang dari aspek individual itu tentu saja menguntungkan. Fenomena Jokowi di masa lalu, fenomena Deddy saat ini itu tentu saja akan sama-sama berdampak secara positif bagi kepentingan individual masing-masing. Kita tentu saja pada masa itu tidak pernah membayangkan bahwa ternyata yang ditampilkan oleh Jokowi di panggung depan, kalau kita mau pakai teori liturgi gitu ya, apa yang ditampilkan Jokowi di panggung depan itu ternyata untuk kepentingan politik gitu ya, untuk kepentingan menjadi gubernur ya waktu itu, dan kemudian menjadi presiden bahkan 2 periode setelah itu didesain sepenuhnya, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya insentif politik yang paling besar itu justru pada hal-hal yang sifatnya personal. Dan itu terjadi pada Dedi juga gitu. Ketika Dedi menjadi anggota DPR RI, aktivisme semacam ini kan sebenarnya sudah dilakukan di ruang-ruang digital, karena dia memang seorang content creator gitu ya. Ketika dia misalnya berdebat dengan mahasiswa di tahun 2021 gitu ya, soal kebijakan, terutama ketika dia menjadi Bupati Purwakarta, termasuk soal kemenangan ketika dia melakukan bersih-bersih ya, waktu itu kan luar biasa itu perdebatannya di ruang publik, dan publik kira-kira apa namanya memberikan pembelaan ya terhadap apa yang dilakukan oleh Dedi ya waktu itu, ketika dia bersama dengan Satpol PP dan lain-lain OPD terkait itu melakukan bersih-bersih pasar misalnya, itu mendapatkan sentimen yang luar biasa, dan terbukti dengan berbagai aktivisme dia di dunia digital yang dikontenkan sedemikian rupa, itu memberikan insentif personal bagi dia. Dan bagaimanapun kita melakukan analisis atas fenomena itu, yang jelas Dedi sekarang menang ketika dia berkontestasi di dalam pilkada yang lalu, dan itu sesuatu yang tidak mungkin lahir semata-mata dari operasi sehari 2 hari, agak berbeda dengan beberapa daerah yang lain gitu ya. Dan Dedi ketika tidak ada lawan semacam Ridwan Kamil lah waktu itu gitu ya, itu ya pasti akan sejak awal sudah diprediksi akan memenangkan pertarungan, karena apa yang ditampilkan dia di dunia digital itu mempengaruhi cara pandang politik para pemilih di Jawa Barat tentang sosok Dedi. Singkatnya saya ingin mengatakan bahwa secara positif Dedi saat ini dan Jokowi di masa yang lalu itu mendapatkan insentif politik yang sifatnya individual dari fenomena bagaimana dua sosok ini menampilkan dirinya di ruang publik. Tetapi dari sisi kelembagaan demokrasi tentu saja ada sisi buruk, negatif gitu ya. Ketika yang bersangkutan, individu, itu kemudian bekerja, berada di atas sistem, itu sesuatu yang buruk bagi demokrasi, karena demokrasi itu kan sebenarnya
membayangkan bahwa ada sesuatu yang sifatnya lebih institusional, ya, more institutionalized gitu ya, dan lebih sistemik ya dibandingkan sekedar menonjolkan pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi itu kan pasti dibatasi oleh sejumlah aturan, sejumlah ketentuan mengenai kelembagaan gitu ya. Bagaimanapun hebatnya seseorang, misalnya kita lihat dari konteks Amerika Serikat, ya sudah, dia hanya memimpin dalam 8 tahun ya maksimal gitu. Bahkan ya figur tertentu yang dia sebenarnya secara politik itu punya kompetensi tinggi, karena konstitusinya itu bilang hanya 4 tahun dan maksimal 8 tahun, ya itulah yang terjadi gitu ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang menegaskan bahwa demokrasi itu sebenarnya secara kelembagaan menjadikan sistem democratic system itu sebagai kerangka, sebagai apa namanya, sebagai batasan gitu yang kemudian melimitasi sesuatu yang sifatnya terlalu personal. Jadi person itu harus tunduk pada sistem. Nah, fenomena Jokowi dan fenomena Deddy Mulyadi itu potensial untuk merusak itu semua. Sehingga publik kemudian memberikan perhatian yang lebih besar pada perseorangan dibandingkan dengan pada sistem. Sehingga kalau ini dibiarkan, itu akan mengulang lagi kecenderungan buruk yang ditampilkan oleh Jokowi di masa lalu, di mana Jokowi itu kemudian dibiarkan untuk berjalan melampaui sistem. Misalnya ketika banyak keluhan orang tentang cawe-cawe dia di dalam menentukan proses legislasi gitu ya, sehingga sebuah proses legislasi yang sebenarnya butuh proses apa yang oleh publik sering disebut sebagai meaningful participation, partisipasi bermakna, itu bisa diabaikan. Itu kelihatan sekali dari revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang MK, kemudian ada Undang-Undang Ciptaker gitu ya, yang mengabaikan partisipasi bermakna dari publik. Itu mengindikasikan bahwa kita secara destruktif gitu ya, membiarkan Jokowi itu untuk berjalan di atas kerangka sistemik yang sesungguhnya. Dan itu potensial juga terjadi pada sosok Deddy Mulyadi ketika misalnya kita lihat apa yang dia tampilkan ketika dia melakukan pembongkaran atas Hibis Fantasy, ketika dia membongkar pusat wisata Hibis yang itu sebenarnya dikelola oleh BUMD Jawa Barat sendiri, yaitu PT Jaswita gitu. Itu kan menegaskan sesungguhnya bahwa ada dua hal. Pertama, ada drama, kita semua sudah tahu itu, yang Dedi itu awalnya nangis-nangis gitu ya. Dan yang kedua, yaitu fenomena dia menampilkan dirinya secara dalam tanda petik narsistik gitu, dan itu melampaui hukum. Mestinya kalau kita mau fair gitu, menjadikan hukum sebagai panglima gitu, maka mekanisme hukum itu yang mesti ditempuh, entah pidana, entah perdata. Jadi yang dipersoalkan secara hukum, yaitu harus dipersoalkan melalui meja hukum juga gitu. Dalam konteks perundang-undangan, informasi hukum, tentu saja pengadilan. Putusan pengadilan yang kemudian memberikan putusan, entah itu lewat mekanisme perdata, mekanisme pidana, atau mekanisme administrasi. Dan kemudian yang lalu melakukan penertiban itu aparat penegak hukum. Bukan dia secara personal kemudian babi bu suruh orang sana sini, bubarkan ini, bongkar ini, bongkar ini. Nah, itu fenomena yang secara kelembagaan sesungguhnya negatif, karena kemudian menjadikan dirinya itu seperti di atas hukum. Dan kalau itu terjadi dan itu dibiarkan, potensial juga mengulang apa yang dulu sebenarnya kita juga persoalkan pada Jokowi, dan kemudian terbukti negatif dari sisi misalnya proses legislasi gitu ya. Dan to some extent secara politik kita juga harus mempersoalkan cawe-cawe Jokowi yang terlalu dalam ya pada
mekanisme kontrol kelembagaan di mana dia sebagai penguasa eksekutif kemudian masuk terlalu jauh ke dalam ranah yudikatif dan hasilnya ya kita tahu semua dia kemudian mempengaruhi proses yang terjadi di MK untuk kemudian menjadikan anaknya sebagai kandidat wakil presiden pada Pilpres yang lalu dan kemudian jadi wakil presiden hari ini. Poinnya saya ingin mengatakan bahwa kita secara kelembagaan demokratis tentu saja mestinya tidak membiarkan pendekatan atau fokus yang terlalu personal dan itu kita biarkan dia berada di atas sistem, berada di atas regulasi, bahkan berada di atas hukum. Karena kalau kita biarkan seseorang termasuk Deddy Mulyadi itu berada di atas sistem, maka yang kita paling khawatirkan adalah jangan-jangan kepentingan politik personal dia itu kemudian dengan gampang itu bisa masuk dalam ruang publik dan publik tidak memberikan kritik apa-apa atas itu semua. Saya kira secara umum tidak ada pilihan lain bagi publik selain publik harus menjadi demos. Artinya apa? Artinya publik harus menjadikan kritisisme itu sebagai benteng yang menangkal seluruh intrusi kepentingan-kepentingan politik di dalam kampanye-kampanye personal, terutama yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini teknologi digital ya. Itu mesti menjadi pegangan terpenting bagi semua bahwa kita harus mengkritisi apapun konten dari para politisi itu. Dengan kritisisme itu kita tidak dengan gampang itu kagum ya pada seseorang karena konten yang dia buat gitu. Dalam konteks ini hari ini kita menyebut fenomena Deddy Mulyadi. Kita tentu saja tidak ingin publik kemudian dengan gampang memberikan dukungan tanpa reserve gitu ya terhadap seorang Deddy Mulyadi hanya karena konten yang dia buat gitu ya. Ya kita sudah punya pengalaman pengalaman politik lah. Saya kira ketika kita kemudian melulukan seseorang dan dia menjadi darling bagi semua di masa itu, kemudian ujungnya ternyata yang bersangkutan itu menjadi finalis koruptor dan kejahatan sistemik ya, paling tidak menurut OCCRP. Itu kan sesuatu yang secara objektif kita bisa kemukakan kepada publik bahwa yang sekarang menjadi komplain dari publik itu kan sebenarnya berawal dari ketidakberhasilan publik memilah mana yang sifatnya personal dan mana yang sifatnya publik. Publik di masa Jokowi, terutama di fase-fase awal, itu kelihatan kalau mereka kehilangan kritisisme. Dan kritisisme itu yang menurut saya mesti menjadi pegangan publik hari ini gitu ya. Dan yang lain adalah, tentu saja kita mesti katakan bahwa kritisisme itu, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini privilege dari kelas menengah gitu ya, dari kelas menengah terdidik. Saya tidak secara spesifik ingin mengatakan begitu, tapi ada fenomena bahwa kelas menengah sekalipun sekarang kan terkagum-kagum dengan Deddy Mulyadi gitu kan. Itu terbukti misalnya dari beberapa grup yang saya ikuti, ada saja bekas duta besar, mantan pejabat tinggi negara yang memviralkan, memforward berulang-ulang, kan kelihatan tuh kalau di grup itu ya, video-video pendek mengenai Deddy Mulyadi. Meskipun sebenarnya ada konten yang mestinya kita bisa kritisi, hanya karena kita sudah kehilangan kritisisme, ya itulah yang terjadi gitu. Jangankan kelas tidak terdidik, kelas terdidik, kelas menengah terdidik pun itu kehilangan rasionalitas, kehilangan kritisisme. Dengan gampang mereka kemudian memviralkan, memforward, mengirim ulang
beberapa konten yang berkenaan dengan Deddy Mulyadi. Ini tentu saja sesuatu yang buruk ya, dan mesti menjadi perhatian kita semua kepada publik secara umum dalam konteks itu, terutama di luar kelas menengah terdidik yang tadi saya bilang. Ya, kita ingin mengatakan secara lebih umum juga bahwa tool yang dibutuhkan satu saja. Kalau kita menggunakan perspektif Jawa misalnya, ya di Jawa itu dengan mudah kita ketemu dengan patah petitih gitu ya, pesan gitu, ojo gumunan. Jangan terlalu gampang kagum dengan apa yang ditampilkan orang. Ya, akan begitu banyak hal yang tidak pernah kita tahu yang mungkin muncul di masa depan, sehingga ojo gumunan itu, jangan terlalu mudah kagum itu mestinya menjadi pegangan kita hari ini. Kita punya pengalaman kagum pada orang yang turun ke gorong-gorong, tapi kemudian kita hari ini menyesal dengan menumpuknya hutang misalnya. Itu sesuatu yang tidak boleh terulang. Itu sesuatu yang tidak boleh terulang. Saya kira publik mau di pedesaan, perkotaan juga sama, ketika mereka bisa dengan gampang menjadikan ajaran tidak mudah kagum pada orang itu, ojo gumunan itu, sebagai tameng untuk mereka kemudian dengan gampang memfilter secara lebih kritis konten orang, apalagi orang itu adalah aktor politik, termasuk dalam konteks ini adalah Deddy Mulyadi. Terima kasih atas atensinya. Salam warga cerdas.